Reforming Heart, hari ke-45. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah peperangan antara saudara. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 2 ayat 12 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Seruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, "Biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita." Jawab Yoab, "Baik." Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke dalam lambung lawannya sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hasurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Seruya yakni Yoab, Abisai dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Akhirnya apa yang tidak diinginkan Daud terjadi. Israel dan Yehuda berperang. Abner menantang pasukan Yehuda untuk bertarung di dalam pertarungan 1 lawan 1 antara beberapa wakil Yehuda melawan beberapa wakil dari Benyamin. Ini merupakan pendahuluan untuk adanya sebuah perang yang sangat hebat. Alkitab mencatat bahwa pasukan Abner terpukul kalah oleh pasukan Daud di bawah pimpinan Yoab. Kemudian ayat 18 mengarahkan fokus kita kepada peristiwa pertarungan Abner dengan Asael. Dikatakan bahwa setelah pasukannya kalah, anak buah Abner melarikan diri dan anak buah Yoab mengejar mereka. Asael, adik Yoab,
sepupu Daud, mengejar Abner sebelum akhirnya dibunuh oleh Abner. Abner menusuk ke belakang dan mengenai perut Asael. Inilah kehebatan Abner dalam bertempur. Dia tidak perlu berbalik untuk menaklukkan Asael. Kematian Asael inilah yang nantinya akan dijadikan Yoab alasan untuk membunuh Abner. Ini tertulis di dalam 2 Samuel 3 ayat 27. Peperangan berakhir dengan tewasnya 360 orang Israel dan hanya 19 orang yang hilang dari pasukan Yehuda. Tuhan mulai mengikis habis kekuatan tentara Isi-Boset guna memberikan tahta Israel kepada Daud. Tuhan perlahan-lahan mulai memberikan kekuatan kepada Daud, dan sekarang kekuatan itu makin besar. Di dalam kitab 1 Samuel, Tuhan memberikan kekuatan yang makin bertambah kepada Daud di dalam periode pelariannya. Memulai pelarian dengan hanya 2 atau 3 orang saja yang menemani, dan karena itu Daud hanya mengambil 5 roti untuk perbekalannya. Hal ini ada tercatat di dalam 1 Samuel 21 ayat ketiga. Tetapi Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang mengikuti Daud hingga menjadi 400 orang. Dengan ke-400 orang inilah Daud menghancurkan orang Filistin yang menyerang Kehila. Hal ini tercatat di dalam 1 Samuel 22 ayat 2 dan 1 Samuel 23 ayat yang kelima. Setelah kemenangan itu Tuhan menambahkan lagi jumlah orang-orang Daud menjadi 600. Ini tercatat di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-13. Ketika Daud berada dalam persembunyian di tengah-tengah orang Filistin, Tuhan memakai Daud untuk menghancurkan orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Ini tercatat di dalam 1 Samuel 27 ayat yang ke-8. Dia juga menghancurkan pasukan besar orang Amalek yang membakar Siklak. Hal ini terdapat di dalam 1 Samuel 30 ayat ke-16 sampai ke-17. Peran Daud sebagai pemimpin perang tidak pernah berhenti. Tetapi dalam bacaan ini dinyatakan bahwa yang diperlukan oleh Israel bukan hanya raja yang kuat berperang melawan musuh, tetapi raja yang sanggup menyatukan seluruh Israel. Bacaan kita hari ini memberikan fokus kepada kedekatan Israel dan Yehuda yang dipimpin oleh 2 panglima perang, yaitu Abner dan Yoab. Kisah ini juga memberikan penekanan bahwa kedua pihak yang berperang sebenarnya adalah saudara. Perhatikan ayat 19 sampai 22. Bukankah ayat-ayat ini menceritakan bahwa Abner sangat mengenal Yoab dan saudara-saudaranya, anak-anak Zeruya? Lalu dalam ayat 26 di mana Abner mengatakan bahwa peperangan harus berhenti dan orang-orang Yehuda harus berhenti mengejar saudaranya Israel. Bagian ini merupakan kisah perang dengan sentuhan persaudaraan yang secara ironis muncul di tengah-tengahnya. Apakah mereka musuh? Ya. Apakah mereka bersaudara? Ya. Apakah mereka saling membenci? Sebenarnya tidak. Jika bukan karena kepentingan politik Abner dan Isi-Boset, apakah mereka akrab? Ya. Abner merasa tidak sanggup memandang wajah Yoab kalau dia harus membunuh adik Yoab. Nuansa kedekatan sekaligus nuansa peperangan melebur menjadi satu dalam bagian ini. Tetapi akhirnya Yoab yang memenangi pertarungan dengan membunuh 360 orang Israel dan hanya kehilangan 19 orang. Maka Abner pulang ke Mahanaim dengan kegagalan menaklukkan Yehuda. Sedangkan Yoab pulang ke Hebron dengan kehilangan seorang adik. Inilah kepahitan perang saudara yang dialami oleh Israel dan Yehuda. Peperangan yang akan terus terjadi berlarut-larut hingga Tuhan menempatkan Daud pada tahtanya. Barulah ada damai antara Yehuda dan Israel. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman ini. Yang pertama adalah kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini mengisahkan tentang perlunya raja yang mempersatukan seluruh Israel. Peperangan yang penuh dengan kepahitan dan kesedihan akibat perpecahan yang tidak perlu dapat diatasi seandainya raja yang diurapi itu duduk di atas tahta seluruh Israel. Daud tidak boleh hanya menjadi raja atas Yehuda saja. Dia harus menjadi raja atas seluruh Israel. Perpecahan antara Yehuda dan Israel merupakan sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Maka raja yang akan Tuhan letakkan di atas tahta Israel, dialah yang akan menyatukan seluruh umat Tuhan yang terpecah. Bagian ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya peran raja yang juga adalah gembala.
Raja yang bertahta atas Israel adalah gembala yang mewakili Tuhan memimpin umatnya. Raja ini haruslah menyatukan seluruh domba-domba Tuhan. Dengan demikian, siapapun yang duduk di atas tahta Israel haruslah orang yang sanggup memenangkan hati seluruh rakyat. Dia harus menjadi orang yang dikagumi dan diikuti oleh seluruh Israel. Tidak ada yang lebih tepat untuk menduduki tahta ini kecuali Daud. Mengapa? Karena bagian sebelumnya menyatakan bahwa Daud memiliki hati untuk seluruh Israel. Bagian selanjutnya juga dinyatakan bagaimana Daud bersedih untuk kematian Abner. Kesedihan yang juga dinyatakan oleh Daud ketika Saul mati terbunuh. Daud, seorang dengan hati untuk seluruh Israel, adalah yang diperlukan agar perang saudara seperti pada bagian bacaan kita hari ini dapat dihentikan. Hal kedua yang dapat kita pelajari adalah bagian ini menekankan kepada kita untuk melihat sumber perpecahan. Apakah yang menyebabkan perang saudara ini terjadi? Bukankah karena Abner menolak kehendak Tuhan menjadikan Daud raja atas seluruh Israel? Ya, tetapi ada alasan lain lagi, yaitu orang-orang Yehuda mengangkat Daud menjadi raja juga karena Daud adalah orang Yehuda. Kedua belah pihak mengangkat raja sesuai dengan kehendak hati mereka sendiri. Hanya Daud yang setelah diangkat menjadi raja atas Yehuda menunjukkan simpatinya kepada seluruh Israel. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 4-5 mencatat bahwa semua perpecahan yang terjadi bermula dari pengabaian perintah Allah untuk mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 1-3 juga dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dikatakan bahwa kita harus mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri, dengan tujuan kesatuan seluruh gereja di dalam Kristus. Berarti mengutamakan orang lain demi kesatuan umat Tuhan lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Setiap perpecahan yang berasal dari sifat mementingkan diri sendiri adalah racun perusak yang sulit dihilangkan dari gereja. Sifat mementingkan diri sendiri jugalah yang akan membuat seseorang sulit tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Mari belajar menjadi orang Kristen yang tidak gampang bertarung untuk membela diri dan kepentingan sendiri. Semua ini perlu latihan. Jika kita bertemu dengan situasi di mana ego kita dijatuhkan atau kepentingan diri kita diabaikan, biarlah kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dan tidak mulai menunjukkan taring membela hak kita dengan mengancam orang lain. Mari kita membaca dari Efesus 4 ayat ketiga yang berbunyi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagian ini mengatakan bahwa orang Kristen harus berjuang dengan sekuat mungkin untuk memelihara kesatuan roh. Perjuangan yang harus dimulai dari kita masing-masing. Hal ketiga yang diajarkan oleh bagian ini adalah mengenai bayang-bayang Kristus. Posisi Daud sebagai yang akan menyatukan seluruh Israel di dalam kasih dan kebenaran adalah gambaran dari Kristus yang akan mengumpulkan orang-orang tebusannya dari semua bangsa. Daud dapat mengumpulkan kedua suku yang bertikai, yaitu Yehuda dan Israel, karena dia menampung keduanya di dalam hatinya. Jika dia hanya mementingkan Yehuda, maka tentu sejak kematian Saul, dia telah mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda dan menjadikan tahtanya kuat dengan bergabung bersama Filistin dan memerangi Israel yang tengah mengalami kekosongan kepemimpinan. Tetapi Daud hanyalah bayang-bayang dari kegenapan sempurna di dalam Kristus. Kristus menyatukan di dalam dirinya orang-orang pilihan dari banyak bahasa, bangsa, dan kaum. Keluasan hatinya yang menampung seluruh bangsa membuat dia menjadi satu-satunya raja yang dapat membawa persatuan seluruh dunia pada saat kedatangan keduanya nanti. Itu sebabnya sekarang, di dalam darah Kristus tidak ada lagi bangsa, bahasa, ataupun kaum yang lebih tinggi daripada yang lain.
semuanya menjadi satu di dalam Kristus. Di dalam surat Galatia 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.